Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli dikemukakan oleh seorang matematikawan dari Swiss atau Belanda, yaitu Daniel Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan sebuah hukum yang menjelaskan besar kecilnya tekanan dari fluida yang bergerak, seperti halnya udara, dan akan berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Fluida yang disebut dalam hukum Bernoulli adalah fluida ideal yang memang sudah memenuhi karakteristik mengalir dari aliran lunak dan garis-garis arus tak kental dan bahkan tak kompresibel. Bunyi hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Persamaan hukum Bernoulli. Secara umum, terdapat dua bentuk persamaan Bernoulli, yaitu untuk aliran tak termanfaatkan dan aliran termanfaatkan. Aliran tak termanfaatkan adalah kondisi aliran di mana rapat massa fluidanya tidak berubah, contohnya adalah air, minyak, dan sebagainya. Sedangkan aliran termanfaatkan adalah kondisi aliran di mana rapat massa fluidanya berubah, contohnya adalah gas. Bisa diperhatikan di gambar ada rumus hukum Bernoulli. Prinsip hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanik fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang mengatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik yang lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda atau Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Sebelum kita memulai proses pembuatan, tentu ada alat dan bahan yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada 3 botol bekas, obeng, lem tembak, sedotan, gunting, cutter, dan juga selang air. Tempelkan bagian belakang 2 buah tutup botol dengan lem tembak. Lalu panaskan obeng dengan kompor selama beberapa detik. Lubangi tutup botol menggunakan obeng sesuai dengan diameter selang air, yaitu sekitar 0,4 cm. Masukkan sedotan ke dalam lubang tutup botol yang sudah dilubangi tersebut. Pasang kedua tutup botol ke botolnya masing-masing. Guntinglah botol ketiga menjadi 2 bagian, yakni bagian atas dan bagian bawah. Tempelkan bagian bawah botol dengan botol yang sudah dipasang sebelumnya dengan menggunakan lem. Langkah selanjutnya, lubangi bagian botol secara perlahan dan menggunakan obeng yang sudah dipasangkan sesuai dengan diameter selang yang digunakan, yakni 0,7 cm. Lalu, lubangi botol pertama, kedua, dan ketiga. Pada botol ketiga, buat 2 lubang menggunakan obeng pada sisi atas dan bawah botol. Sama halnya dengan botol ketiga, botol pertama dan kedua juga dilubangi menggunakan obeng tapi hanya dengan 1 lubang saja. Seperti inilah bentuknya setelah semua selang dimasukkan ke lubang yang telah disiapkan. Setelah selang dimasukkan ke dalam lubang yang sudah dibuat, rekatkan dengan lem tembak hingga terlekat sempurna dan tidak ada celah yang tersisa. Seperti inilah hasil akhir dari pembuatan alat air mancur Heron.
Tekanan udara pada botol tengah dan botol bawah sama dengan tekanan udara di luar botol. Setelah botol bagian atas diisi dengan air, maka air akan mengalir langsung dari botol atas ke botol paling bawah. Selanjutnya, balik posisi botol agar air yang berada di botol bawah mengalir ke botol bagian tengah. Tekanan udara pada botol bawah menjadi lebih besar daripada tekanan udara di luar botol. Tekanan ini kemudian dilanjutkan ke botol tengah dengan mendorong air pada botol tengah sehingga air mencari jalan keluar melalui selang yang berhubungan di antara botol tengah ke botol atas. Keunikan air mancur heron, pertama, mancur dengan sendirinya tanpa listrik. Kedua, alat dan bahannya yang mudah ditemukan. Ketiga, pengaplikasiannya yang mudah. Keempat, bentuknya seperti mainan simulasi air hidrolik dan ada saatnya berhenti jika air botol sudah habis. Dan kelima, penerapannya sangat mudah di dalam prinsip Bernoulli ini. Pengaplikasian heron yang awal mulanya merupakan versi lama adalah mesin uap pertama, namun seiringnya berjalannya waktu, pengaplikasian itu berubah menjadi alat mainan yang bisa menyemburkan air. Salah satunya adalah air mancur heron. Kelebihan dan kekurangan air mancur heron. Kelebihan: pertama, dapat beroperasi tanpa energi. Kedua, alat dan bahannya mudah ditemukan. Ketiga, pembuatan lebih besar dapat diaplikasikan dalam generator pembangkit listrik. Kekurangan air mancur heron: pertama, botol yang digunakan tidak boleh bocor sedikit pun. Kebocoran botol dapat menyebabkan udara dari luar akan masuk sehingga tekanan yang ada dalam botol tidak seimbang dan sedotan yang digunakan dalam botol tersebut harus sesuai panjangnya. Hal ini mengakibatkan air yang mancur akan lebih kecil dari seharusnya atau bahkan tidak memancur sama sekali. Saran pengembangan: air mancur heron merupakan alat yang belum bisa dikatakan sebagai alat mesin penggerak abadi. Sangat diharapkan dengan pengembangan dan berbagai inovasi, air mancur heron menjadi alat yang memiliki kegunaan secara mendalam dalam kehidupan manusia di suatu nanti. Contohnya adalah dengan mengembangkan lagi konsep air mancur heron terhadap hal yang lebih besar seperti generator pembangkit listrik. Dan yang terakhir, kesimpulan dari percobaan ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini adalah bahwa air mancur heron menggunakan prinsip hukum Bernoulli yang dapat bekerja dengan aktivasi berupa perbedaan tekanan fluida yang berasal dari energi potensial dari air yang ditambahkan pada wadah yang paling atas dan berubah menjadi energi kinetik yang menggerakkan air untuk menuju selang pemancur. Efek pancuran air yang baik pada air mancur heron dapat diperoleh dengan memperbesar perbedaan tekanan fluida antara wadah yang paling besar dengan wadah yang berada di tengah. Terima kasih.